Halo teman-teman, kembali lagi sama kita di podcast horor malam Jumat. Di malam Jumat kali ini kita kembali lagi untuk membawakan cerita-cerita horor yang pastinya bakalan nemenin malam Jumat kalian. Nah, baik lagi sama gue Joshua, Gue Epin, gue Bewok. Gua Oce. gue Nici. Oke, di kali ini pas banget kita bakal ngebahas kembali tentang urban legend yang ada di sekitar kita nih teman-teman. Kali ini kita akan bawain cerita tentang kereta hantu yang ada di Manggarai. Oke, ada cerita nggak nih? Ada dong, pastinya ada cerita dong. Langsung aja di bawah. Nah, gua bakal bacain ceritanya ya teman-teman. Sumbernya dari AI dan website mengenai kereta hantu Manggarai. Nah, yang pertama, kereta hantu menurut sumber yang akan gue bacakan pada tahun 1980-an terjadi kecelakaan kereta api di stasiun Manggarai, Jakarta. Kecelakaan tersebut menyebabkan banyak korban jiwa dan cedera. Menurut cerita, setelah kecelakaan tersebut, banyak orang yang melihat penampakan hantu di sekitar stasiun Manggarai ini. Hantu tersebut dikatakan sebagai arwah penumpang kereta yang meninggal dalam kecelakaannya. Nah, ada cerita nih dari Pak Slamet. Selamatan. Bisa jadi. Selamat. Oke, gue bacain lagi ya. Dahulu Sorry. dia pernah lihat ada laki-laki seperti kebingungan gitu turun di stasiun Depok. Berarti di sini dong ya? No. Sana. Stasiun Depok. Nah, laki-laki ini turun sekitar jam 11 malam gitu guys. Dan dia tuh nanya ke bapak ini, Bapak Slamet ini yang cerita nih. Oke. Kapan jadwal kereta selanjutnya? Dia nanya kayak gitu. Nah, pria tersebut terlihat bingung kan dan bertanya kepada Pak Slamet tentang jadwal kereta selanjutnya. Namun Pak Slamet menyatakan bahwa tidak ada jadwal kereta yang beroperasi setelah jam 10 malam. Begitu. Pria tersebut mengklaim baru saja turun dari kereta. Tetapi Pak Slamet dengan tegas menyatakan bahwa kereta sudah berhenti beroperasi jam 10 malam. Dia turun kereta jam 11. Tapi di jam 10, padahal jam 10 udah gak ada kereta. Udah nggak ada kereta yang beroperasi gitu kan. Bahkan pria tersebut meminjam surat kabar dari penumpang lain di kereta dan ditunjukkan kepada Pak Slamet. Koran tersebut ternyata dicetak pada tahun 1953. Sedangkan kejadian ini terjadi di tahun 1980. 53 ke 80. 27 tahun bedanya. 27 tahun. Dan itu maksudnya ada bukti nyatanya nih, ada surat kabar ya gitu ya. Surat kabar. Ngeri juga sih. Lu mau nontonnya Epin. Males gua. Nah, Pak Slamet bilang dong jam 5. Soalnya sekarang udah tutup. Gitu, tuturnya Pak Slamet. Nggak ada lagi kereta yang beroperasi. Dia nanya jam 11 padahal operasinya terakhir jam 10. Pada tahun itu ya, sekarang mah Iya, udah kalau sampai sekarang sudah 12 sampai juga jam udah 12 maksimal. Cerita-cerita mistis seperti ini juga dirasakan penjaga pintu kereta api yang terkejut dengan kedatangan gerbong kereta tanpa lampu pada pukul 4 pagi. Padahal jadwal resmi operasional kereta baru dimulai pada pukul jam 5 pagi. Jam 4 udah ada kereta tuh. Iya, dan tanpa penumpang, tanpa masinis, siapa yang bawa? Kan? Ada yang mana nah. Penjaga kereta api melihat seluruh gerbong kosong tanpa penumpang dan masinis. Nah, mau dibenerin kali itu kereta. Tapi siapa yang bawa? Mau dibenerin juga. Nah, menurut lu pada gimana nih? Pendapat hantu lu pada? kali. Lu ada, gue sih kagak percaya ya begini-ginian ya. Gua apaan sih? Ini biar rame aja stasiun Manggarai kali, waktu itu lagi ada cosplay kali rame di sono jadi pada datang. Cuma menurutku ya, Gimana Jo? ini karangan orang aja sih. Masa gimana ya? Ada orang nih ngaku-ngaku
turun jam 11 malam, padahal udah jelas-jelas itu jadwal kereta udah kelar jam 10. Terus yang anehnya lagi nih, ada lagi nih yang ada yang lihat kereta pukul jam 4, pukul 4, padahal jadwal resminya jam 5. Terus kayak nggak sih, gue nggak percaya sih gitu-gitu. Maksud gue ngapain gitu ada kereta jam segitu, terus kayak aneh lah buat gue. Ya, namanya kayak orang dulu. Menurut lu gimana pada? Joshua kan ngerasa aneh nih dengan cerita yang kayak gini, dia ngerasa kayak ya nggak ada gitu loh. Ya gue percaya nggak percaya. Hmm. Ya kalau ada ya, kalau misalkan ada bukti fakta kayak gini berarti ada. Iya sih, kemungkinan. Iya. Gua sih ya sih. Lu ya nyanyi Kalau lo, sih ya. nyanyi lo. Kalau misalkan emang ada kecelakaan besar tahun itu yang memakan korban di dalam kereta ataupun ini, ya mungkin bisa jadi kan arwahnya yang ya jadi. kecelakaan masih nih. Iya bisa Pasti kan masinisnya dibawa duluan. kereta kan pasti. Iya, kalau kecelakaannya penumpang mana ngerti bawa kereta. Orang dulu makan sok. Orang dulu kan sok Sok keras. Tapi lu pada percaya? Kalau dibilang percaya nggak percaya, gue ada cerita yang bikin gue percaya kan. Soalnya di sini dari surat kabarnya itu nunjukin kayak gimana ya, dia masih ada loh, padahal itu udah lewat 27 tahun kan. Gue juga jadi pas selamat gue kabur sih. Gua sih selamat. Selamatan dulu ya. Selamat ya. Kagak bakal kenapa-napa tuh orang, namanya selamat. Iya sih. Gak bakal terjadi apa-apa ya. Curang Curang aja. pas selamat curang. Nah, menurut lu nih ada nggak? Next lu. Jangan tawa mulu apa? Dan Kalau apa? dan dibilang kan katanya banyak orang yang bilang belum nemuin apanya tadi? Apa? Lu mah kagak jelas. Fokus. Fokus dong. Kagak nemuin apa? Barang buktinya, maksudnya kayak kenapa kereta itu bisa jalan sendiri, terus gitu-gitu dah. Iya dah. Orang-orang juga banyak bilang gitu, belum nemuin Bukti dari omongan itu Tapi, kan. Ya kalau emang beneran ya, gue sebagai orang yang kagak percaya gitu-gituan, ngeri juga sih lu tiba-tiba turun dari kereta dan ternyata nanya sama yang jaga udah nggak ada kereta lagi, terus gue naik kereta apaan barusan? Iya, itu kalau emang posisinya itu orang beneran ya, maksudnya gitu. Ya, Dan dia nerima nih surat Kabar itu, lama. surat kabar lama. Battery lama. Battery lama. Atong. Bisa jadi ngasih atong nggak sih dari Tapi gue Sorry. maksud gue ini kan pas selamatnya kan naik kereta, enggak, pas selamat itu posisinya penjaga. iya penjaga. Berarti kan dia dapat laki-laki, menerima laki-laki, dapat ketemu laki-laki, dia itu naik kereta, Baru turun. itu naik kereta. Nah pertanyaan gue tuh orang bener apa bukan? Nah, itu dia. Kalau misalkan dia ternyata orang beneran nih, dan dia kaget setelah pas selamat Iya. ngomong nggak ada jadwal lagi. Ya, Terus nanti operasionalnya berjalan setelah jam 5 pagi. Nah, mungkin kalau orang asli ya, iya. dia pasti ngerasa bingung dan kaget juga. Tapi Sedangkan kalau dia misalkan- nerima surat itu juga gitu loh. Kalau misalkan gak gini, ini kan kita kan anak baru ya, maksudnya kita kan gen Z lah ya. Ya, agensi. Maksudnya kalau POV lu dari si Pak Slamet gimana? Gue nyariin atong. Gue kaget sih. Kalau lu POV dari Pak Slamet. Hmm. Tapi kalau lu POV dari pria itu gimana? Gue bingung. Iya orang sih bingung sih. Pasti dari keduanya bingung sih. Kalau misalkan POV Tapi dari lu- pas selamat nih Kalau gue ya. sama-sama bingung siapa yang ini yang Ya udah tanya-tanya aja terus. Nggak, lu kaget gak? Kalau jadi pas selamat? Gue jadi pas selamat nih. Gue Gue kaget. Kaget Kaget gimana kagetnya? Kagetnya gimana? Lu gimana? Lu kaget. Lu gimana kan? Oh gini, kagetnya gini. Gini. Orang step. Kayak gitu kan. Ya, gue kaget lah. Tapi kalau gue di posisi yang turun dari kereta itu ya, kalau emang itu orang beneran nih dan kejadiannya di gue pasti bakal bingung banget sih.
Ngencing di dan celana. nggak ngencing di celana juga. Nggak tahu sih di momen itu ya. Sampai rembes apa gimana ya gue nggak tahu gitu. Tapi gue dengar juga nih dari orang-orang ya. Biasanya kalau kayak gitu kan antara kereta hantu ya. Kereta malam. Itu kan pasti karena ada kejadian-kejadian sebelumnya. Misalnya gue pernah dengar kejadian kayak satu kereta kecelakaan karena ada tabrakan kah, kecelakaan kah, terus ada juga kan dulu zaman-zamannya bocah-bocah kayak kita nih naik-naik ke atas kereta terus ada terowongan terus kagak sempet ngindar, Bener. tabrak semua. Hmm. Atau bisa kayak gitu tuh keretanya horor tuh. Cuman gua tetap belum pernah ketemu kayak gitu-gituan sih. Iya. Jadi gua nggak ada hal yang bisa ngedukung buat tentang kayak gitu-gituan. Lagi juga kalau menurut lu ada urban legend apa lagi di EPS. apa tuh? Episode kali ini. Episode Singkat-singkat lu. Gen Z. Genzi li ya? Genjet. Oh, Genjet. Oke. Nah, sekarang nih beralih dari cerita kereta hantu ini, kereta Manggarai ini masih bersangkutan sih soal kereta. Kereta malam. Masih nyambung. Masih nyambung. Kereta malam. Lalu menyambung. Jugi. Jet. Det. Anban ini. Ya, lanjut. Nah, sekarang masih bersangkutan. Gue bakal bahas setan budek. Lah, Budek. lu bego. Budek. Lah budek. Lucu kali ya kalau tiba-tiba lagi ngobrol gini udah sudah dengar suara kereta. Tadi sih ada. Lewat sini kereta. Ada apaan? Next. Nah, seperti apa sih bentuk setan budek yang suka mengganggu manusia bahkan hingga berujung pada kejadian tragis? Nah, sumbernya dari Okezone menelisik soal setan budek Bintaro menurut perempuan indigo dengan inisial FH. Menurut dia, jika dilihat dari hasil observasi yang ia lakukan, pertama, ia lihat setan budek ini bukan berjenis jin, tapi jenis hantu. Tepatnya hantu gentayangan, mungkin ya karena itu kan kecelakaan. Ya, bisa ya. Bisa jadi kecelakaan kan. Nah, setan budek ini jenisnya bukan jin, hantu-hantu yang dulunya pernah jadi korban kecelakaan di rel kereta api. Mungkin kayak dalam bentuk apa ya, dalam diri dia nggak terima mungkin ya. Dengan dia ngerasa seperti itu, jadi dia kayak menjebak orang-orang yang ingin nyebrang di rel kereta api. Jadi kayak dipakein headset gitu. Makanya setan budek. Jadi budak gitu. Entah lagu ya kekencangan ya gue nggak tahu ya teman-teman. Kalau enggak pas lagi nyebrang rel lagi korek kuping pakai cotton bud ke daleman. Bisa jadi terlalu fokus. Iya. Fokusnya bukan fokus yang bagus ya teman-teman ya. Oh, jangan-jangan ini setan matinya gara-gara ketusuk tembat kali budak. Iya. Itu kan yang gue bilang. Benar iya, tadi. benar. Ya gitu. Jadi ya dia mungkin merasa nggak terima Iyalah, dengan kematian itu. Alhasil bisa dibilang ya jadi gentayangan gitu loh. Awalnya gimana? Nah, berawal dari sebab tidak merasa terima harus tewas menjadi korban. Nah, lalu setan-setan budek ini pun mengganggu manusia alias orang-orang yang ingin melintas rel kereta api. Berarti dia maksudnya gentayangan cuma di rel doang. Kemungkinan lu tahu kan kayak maksudnya rel kereta api ini kayak mungkin di Tengnongan. Kan tahu kan Tengnongan? Kampung banget bahasa lu. Dia tuh nggak di tengnongan. Gimana? Setan budek tuh nggak di tengnongan. Lucu nih, harus lucu nih. Enggak, gue nggak ngelawak seriusan. Iya. Kenapa setan Budak? budak? Setan budek tuh nggak di tengtongan yang Iya. perbatasan. Justru Mm-mm. zaman dulu tuh kan nggak ada pagar buat nyebrang. Jadi rumah warga langsung ke rel kereta gitu ya. Zaman dulu tuh nggak, rel kereta tuh yang nggak ada pagernya, ngerti nggak? Oh, Cuma iya. langsung batu-batu gitu, ngerti Iya. nggak sih? Yang kayak zaman sekarang kan ada pagar hijau kan tuh. Iya. Nah dulu tuh nggak ada. Nah itu kan bisa orang nyebrang asal kan. Mm-mm. Nah di situ bukan di tengtongannya. Gue mikirnya sih awalnya ke situ ya. Soalnya kan maksudnya di zaman sekarang itu kan ada juga nih beberapa yang kayak gitu. Gue sempat lihat video bahwa ada pemotor nih bawa motor dan ada orang yang videoin, dia emang bener-bener pengen nyebrang, sedangkan itu udah sedekat itu loh kereta. Kalau di zaman sekarang sih yang gue lihat di sosial media kayak gitu ya.
Makanya yang tadi gue pikir adalah dia di Tengnongan, tapi ternyata nggak cuma di situ, karena emang kondisi dulunya kan rel kereta api ternyata belum ada pagar-pagarnya gitu kan teman-teman. Nah, Eva ini mengungkapkan dalam memilih korbannya setan budek tidak pilih kasih. Nggak cowok, nggak cewek. Iya, jadi itu dia ya nggak milih-milih, mau wanita, laki-laki, orang dewasa, orang Udah, tua. janda semuanya. Ya, nggak pilih-pilih lah pokoknya kan. Semua korban dipilih bebas sama dia dengan catatan orang yang sedang melintas rel kereta api tersebut dalam keadaan setengah sadar, melamun dan pikirannya sedang tidak fokus, baik ketika melintas di siang hari bolong ataupun malam hari yang gelap. Itu kan, mereka cenderung mengganggu orang-orang yang melintas rel, yakni orang yang dalam keadaan setengah sadar, melamun, pikiran yang gak fokus, atau juga bisa yang terlalu fokus dengan ponsel, jadi nggak aware sama lingkungan sekitar dia gitu kan. Nah, cara ganggunya menutup telinga orang-orang yang ia pilih jadi korban, akhirnya cenderung nggak kedengeran nih peringatan atau rambu. Kayak yang tadi gue bilang kan di Tengnongan. Jadi kan ketika portal itu ditutup kan bunyi kan, neng 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 neng. Maksudnya kan itu kalau emang kita kondisi sabar ya, sadar, sabar, Iya. sadar kan, Ya, lanjut. pasti kedengeran dong. Tengnongan berisik juga kan, maksudnya kalau malam pun dari rumah gua nih, maksudnya dari Taman Siliwangi kan jauh kan ke stasiun. Kalau emang kondisi udah sepi nih, udah malam, Kedengeran. masih kedengeran sumpah, jujur gua kedengeran, sejauh itu kedengeran gitu loh. Bunyinya gimana? Neng 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 neng. Neng, neng. Kayak kereta sama topeng monyet gak jauh beda ya. Neng. Aduh. Nah, jika bicara soal wujud fisik setan buduk, Buduk. Budukan. budek, setan budek, setan budek harus ditegasin soalnya dia budek, Kalau buduk yang semua setan buduk. budek. Iya. Ada setan yang cakep, Ce. Ada tuh. Nah, terungkap fisiknya? nih. Jika setan budek ini ternyata penampilannya kebanyakan berbentuk seperti laki-laki. Lebih detail lagi, yakni laki-laki bertubuh pendek, Bertumbuh. sekitar hanya 140 cm. Gimana sih 140? Cebol ini. Bantet. Iya, bantet. Segimana? Bantet ya? Kayak lu, Ge. Seguling, Ya, seguling. kagak segitu juga gua. Nah, dengan bentuk tubuh yang agak gemuk dan berkepala botak. Cocok banget nih lu kalau dibotakin. Jadi budek ntar gua. Cocok. Nah. Aduh, itu lucu banget lagi. Temen-temen tahu itu Tapi kan maksudnya kayak- 140 cm gemuk, botak. sama tuyul ya nggak beda jauh. Ya nggak beda jauh sama Berarti tuyul ya. pakai headset tuh. Oh. Tuyul Tapi- pakai headset. Kalau orang yang kayak gue lewat kayak gitu mah nggak bakal bisa dibudekin. Soalnya nggak Kagak nyampe. bisikinnya susah ya. Kagak nyampe. Makin headsetnya susah. Iya bener. Masa gini-gini dia Jom. Agak susah kan? Agak susah. Kalau gue masih kena dong. Masih kena. Tapi kalau Masih dia kena. bertiga bisa. Kalau lu paling dibudekinnya disumpel pala ya. Masuknya gimana? Terus dia gini-gini, Cok. Susah juga. Effort juga dong dia. Ya harus. Harus ya. Iya. Mau ganggu, Iya. nggak ada effort mah. Gak usah gangguin. Nah, agar tidak diganggu nih oleh para setan budek nih ada caranya teman-teman. Nah, satu cara nih menurut Eva. Selain dengan memfokuskan pikiran, juga harus melindungi diri dengan banyak berdoa. Bisa di-counter ya berarti ya? Iya, bisa di-counter hal kayak gini. Maksudnya kan ini kita juga harus punya kesadaran penuh ya teman-teman kalau emang posisi kita lagi di dekat rel kereta api. Maksudnya kan emang itu berpotensi juga kan dengan Deket kereta api. iya, Ya intinya jangan bengong lah tuh. jangan bengong. Sama jangan pendek sih lu ntar. Gampang dipakein headsetnya gitu loh. Tutupnya gampang disumpel sama dia kan. Nah, ada frekuensi doa yang melindungi diri kita tuh ya, jadi membuat kita merasa aman kan. Nah, makanya setan budek itu tidak akan mengganggu. Jadi itu tentang si setan budak tuh. Itu setan budek begitu, bentuknya begitu. Tapi Apa? setan budek maksudnya ya dipikirin namanya setan serem lah ya. Iya. Tapi ini
Kayak Wendy. Wendy siapa? Wendy Cagur. Oh. Gue kira yang PP. Tapi kalau Kanichi, dari Kanichi ada cerita-cerita tentang kedua urban legend ini nggak? Enggak sih, gue lebih relate yang Apa? kedua. Yang setan budak ini. Boleh tuh dibagi ke teman-teman kita. Ya maksudnya ya ada salah satu ya orang lah Mm-mm. deket gitu. Maksudnya emang karena kecelakaan, karena emang setan budak. Mm. Maksudnya real life. Oh, jadi ini di kehidupan gua. kehidupan nyata ya, beneran Jadi ada maksudnya kalau kejadian. Kalau disuruh pilih antara dua itu ya gue lebih percaya yang bawah. Mm-mm. Bener, itu kejadian. Ya karena ya mau gimana, maksudnya emang real life gitu loh maksud Beneran gue. kejadian sampai Bener disumpel palanya. ya itu Ya, kan nggak kejadian tahu. kita nggak ada di situ. Nggak tahu maksud Siapa gua. yang makein? Siapa yang makein? Cuman ya maksudnya emang bener gitu loh. Kalau yang gue dengar waktu itu adalah Hmm? ya dia nyebrang, Mm-mm. dia nggak ngat kiri kanan, tapi dia udah yakin kalau itu nggak ada kereta. Dia Iya. udah yakin kalau itu nggak ada kereta. Batu berarti tuh orang. Cuman pas dia Bukan nyebrang, Kan nggak, udah yakin, Uce, Cey. udah Nah, yakin. lu yakin pasti lu gas. Maksudnya ya, kan kalau zaman dulu kan tadi gue bilang nggak ada pagar Hmm. kan. Jadi emang dia nyebrang, lihat kiri kanan yakin nggak ada kereta. Dia nyebrang rel pertama, rel kedua dia keserempet. Hmm. Terus keseret gak? Enggak, dia nggak keseret, cuman Mental. ya keseret mental, cedera, keluar berdarah, Hmm. kuping, udah gitu. Syaratnya gini, depan kereta. Serem banget nih. itu Gue juga ada pernah sih. dengar cerita sih teman-teman. Itu ada sih cerita. Kalau ini kejadian beneran ya. Keluarga lagi ngobrol di pinggir rel kereta karena rumah di samping rel kereta. Terus lagi ngevlog gitu, terus yang anaknya sama ibunya tuh nggak sadar kalau sampingnya udah ada kereta di klason-klasonin. Terus keseret si beliau gitu. Gue nggak tahu ya kalau ya itu viral tuh teman-teman kalau cari di Twitter atau di mana bisa ketemu. Cuman gue nggak tahu itu akibat setan budak atau gimana. Tapi itu maksudnya salah satu bentuk tindakan dari setan budak juga gak sih menurut lu pada? Tapi gini loh, make sense-nya gini, kalau misalkan kan gua nggak tahu ya, maksudnya itu kan kalau tanda kutip budak itu kan berarti kuping dong, berarti harusnya Iya. nggak mempengaruhi mata kan harusnya. Iya, Iya dong. iya, iya. Tapi ya maksud gue kalau misalkan udah ngat kiri kanan nggak ada kereta, tiba-tiba lu nyebrang ada kereta kan berarti Ada setan aneh. buta. Ya. Berdua ada kerjasama. Collab maksudnya. anjing collab. Mana setan? Gue nggak tahu sih ya ada setan buta atau enggak ya teman-teman ya. Iya. Ya, Tapi mungkin- maksudnya kan ini budak nih. Apaan sih? Enggak kan tadi mungkin karena yang dibilang si FH ini Mm-mm. selain memfokuskan pikiran juga harus melindungi diri dengan banyak berdoa. Mungkin dia nggak berdoa. Tapi si kalau ceritanya Kanichi ya, dia kan udah nengok kanan kiri nih. Nah, Nah, jadi sedih gue jadi kepikiran. aduh. Terus Oh iya sih. Tapi Ini kan karena- kalau kita ada orang kenal juga pasti sedih lah. Nggak, maksud gua kalau udah nengok kanan kiri masih tiba-tiba keserempet kereta sih, itu emang berarti skillnya si setan budak ini nggak cuman di pendengaran. ulti tuh itu. Skill. Mungkin ya dia udah di Skill level 1 cotton bud, skill 2 headset. Tiga pala ya sodok-sodok begini. skill 4 udah nggak tahu sih skill 4. Nggak ada. Kayak Zak. Nggak ada skill 4 ya. Nggak ada. Skill Tapi lu 3. sendiri gimana? Menurut lu setan budak nih gimana menurut lu? Gerat. Menurut lu gue pada? ya. Oh, menurut gua. Pada. Gua nggak percaya. Maksudnya? Ya nggak apa-apa, nggak percaya aja maksudnya. Kalau misalnya lu ketemu setan budak nih, apa yang lu lakuin? Gua korekin kupingnya sian dia budak. Gue lepas headsetnya sih. Bukannya Gua serem nggak malah tahu. lucu ya? Iya maksudnya lu ngelihat dari atas sampai bawah pasti lu begini. Anjing kembarannya Wendy. Lu gimana Jo? Gua korekin kupingnya, gua bilang sian budak. Tapi Aduh, kan yang tapi lu tetap care aja. Tapi yang budak kan tunggu, kalau gue jadi setan ya. Aduh, Kalau gue tuh, di tuh. POV setan budak nih. Hmm. Berarti kan gue merasukin orang dong supaya budak, Iya. Iya. ya kan? Atau guanya yang budak. Gua nularin kebudakan gua gitu. Paham maksud gue? Transfer energi Gua budak agak- gini. Iya, guys, lu paham gak sih maksud gue? Iya. Lu nularin budak ke setan. Lu ngebudekin orang atau lu membudak?
Atau Iya. lu dibudekin? Lu dibudekin sih. Dibudekin. Tapi setan budak nggak cuma di kereta sih. Salah nih info-info gini nih. Risih banget gue dengernya budek-budek. Budek-budek ya. Kayak tadi gue jadi kebalik kan jadi buduk. Buduk sama buduk. Ya gue nggak tahu sih ini dibuduk apa enggak ya. Setan budak ini nggak cuma ada di kereta sih, di rumah juga. Di rumah gua biasanya gua kalau lagi main ML lagi nugas panggil emak kagak denger gua tiba-tiba. Nah iya, Emang lu males. kesetanan kalau itu kesetanan. Kesetanan budek. Lagi juga setan budak udah kagak ada, udah habis. Tapi jujur ya, ini terjadi sama gua ada ya cerita juga nih kayak Kanichi juga sih. Orang dekat, orang terdekat. Jadi tuh ini yang ngalamin nyokap gua. Kejadiannya ya lu tahu kan di sini di Tengnongan. Udah gue udah kayak gitu. Ya itu yang nyokap gua pulang nangis, bener jujur nangis. Kenapa? Hampir kejadian sama dia gitu loh. Yang sama kayak Kanichi cerita tadi, dia udah ngerasa aman. Pas dia mau lewat diteriakin sama orang. Untungnya emak gue sadar di situ. Emak gue nangis pulang, bener jujur. Nangis dia kayak hampir, mama gue ngomongnya hampir mama nggak ada, dia ngomong kayak gitu. Dan gue ngerasa juga kan kayak ini cerita setan budak ini ternyata kejadian juga di keluarga gue, relate gitu loh ternyata. Soalnya kan emang penyeberangan kan, jadi emang mau pulang nyokap gue udah selesai kerja dan situ ya gue juga sedih dong. Maksudnya di posisi itu kalau emang wah amit-amit ya Amit. kejadian kayak gitu, itu gue bener-bener Sebenarnya tahu sih. kalau secara logis ya, Mm-mm. sebagai job desk gua sih orang paling logis nih. Sebenarnya itu bisa dikonter dengan hidup bahagia. Dengan lo hidup bahagia, ini serius ya, gue nggak ngelawak ya. Dengan lo hidup bahagia, lo nggak akan punya masalah yang lo pikirin jadi ngeganggu semua kegiatan lo. Misalnya lo habis putus sama cewek lo, terus lo kerja, kenapa lo? Iya. Putus sama cewek lo, terus lo kerja kayak nggak fokus mikirin cewek lo, terus kerjaan lo berantakan, itu mempengaruhi lo juga kali. Iya Kalau di sih, jalanan kayak benar, misalnya lu di rumah lagi ada masalah nih, terus kayak lu gue balik gimana ya, ntar orang tua gue, terus tiba-tiba nggak nyadar depan lu ada mobil, Iya benar sih, kayak itu gitu-gitu kan juga dipengaruhi sama banyaknya pikiran, terus kosong pikiran juga. Jadi ya teman-teman, jangan sampai banyak pikiran lah. takut dipakein headset. Supaya kalau cicilan belum lunas. Gue dong. Berarti setan budak tuh ini ya, Apa tuh? namanya, penghuni kereta hantu. Bisa Bisa penghuni atau juga maksudnya gimana ya dibilangnya ya? Soalnya kan dia nggak tahu nih di tempat mana aja gitu loh yang Tapi emang di TikTok orang banyak melintas. tau. Apa TikTok tuh? Banyak tau. Maksudnya kan ini kereta hantu kan udah lama banget ya. Hmm. Maksudnya banyak yang di TikTok sekarang tuh banyak yang ngerasain juga. Nggak tahu ya, bener apa enggak. Maksudnya ya banyak. Kayak 2024, 2023 gitu. Maksudnya pulang malam dari Jakarta ke Manggarai, terus Iya naik sih. tiba-tiba ya turun Depok, turun Bogor, atau kan kebalikannya dari Bogor ke Manggarai gitu maksudnya. Entah ketemu penumpang yang pucet Oh iya atau sih. apa Belum gitu. mandi. Waduh jujur gue kan maksudnya pengguna Iya, ada dan kereta penumpang kan. kereta Iya juga lah. kan. Ya, Kalau maksudnya- malam sih, waduh itu hal yang ngeri juga sih menurut gue ya. udah, makanya itu jangan naik kereta dah. Enggak Nggak, begitu nggak dong. gitu. Itu kan Nggak semua orang punya transportasi kendaraan umum. pribadi, Jo. Yang bawa kereta Manggarai setan budak kali. Coba lu ke Dipo. Ke Dipo coba. Tanya abangnya. Benar ya? Tapi kalau misalkan om gua pernah kerja di KAI, Iya. ya pokoknya pernah di kereta. Tapi kalau soal bunyi di Manggarai yang suara-suara kereta apa itu emang ada. Kalau itu ya itu fakta. Maksudnya karena om gua sering banget dengar kalau itu. Maksudnya kalau misalkan dia di dinas malam atau apa, itu emang ada. Maksudnya suara bunyi kereta, misalkan kayak dia ngeliat kereta masuk dari Dipo Manggarai ke apa jalur Manggarai dengan nomor biasa dengan nomornya, kan ada kereta ada nomornya ya, Iya. ya ada nomornya, misalkan nomor sekian sekian sekian, dia ngelihat padahal sebelah sekian sekian itu sedang diservis, itu ada. Tapi ya di Manggarai aja gitu loh maksudnya. Om gue Berarti soalnya mantan kerja di situ. kalau setan budak, kalau didoain nggak denger dong. Kan budak. Wah, kebal dong. Susah juga sih nih. Batu Sebenarnya nggak berarti. counternya ya.
Makanya dia ini Apaan? mau balas dendam, didoain kagak tenang budak. Iya, jadi bisa bisa jadi dia nggak tenang, Cok. Gue setan budak. Doain Bin. Kagak bisa. Nggak bisa, sumpah. Iya, makanya dia nggak tenang. Nggak Mungkin budek ya. aja didoain gak denger. Congnya segini-gini nih. Itu coknya segini-gini, Cok. Cosplay. Coba. Setan budaknya kan pendek. Iya. Emang kayak gue korban banget di sini ya. Botak nih. Lu nyebrang. Di belakang, Nyebrang. Lu nyebrang. Gue berdoa. Nyebrangin. Ah, lu dia berdoa. Nah, lu- Gue yang ngasih tau, Mas gitu. Gua aja deh. Nih gue setan. Gue jadi budak. kereta dah. Enggak. Lu jangan jadi kereta, lu jadi orangnya ya. Gue ceritanya gue setan budek ya, gue setan budek ya. Gue orang. Lagi nyebrang nih. Mas. Enggak gitu dong, berarti kan gue tutup dong kupingnya. Masa gue manggil-manggil? Cepet. Satu Gue lewat. tinggi, ceritanya tinggi nih. Duduk. Lu nyampe nggak? Duduk. Lu kagak kena pala lu kepotong. Ntar. Iya. Duduk aja duduk. Nah, lu kan gue cerita Lu apa? Lu begini jadi apa? nih. Lu kan Oh, lebih tinggi dari ini kan? Gue berdoa. Oh, berdoa. Oh, Epin berdoa nih. Nih jadi kereta. Yang berdoa kan dia dong harusnya kan? Oh iya. Kan dia yang mau lewat, ceritanya mau. Lu kan jadi orang yang mau nyebrang. Heeh. Lu berdoa kan. Iya, lu berdoa nih. Gua berdoa terus tuh. Lu berdoa di rumah, doain doa set supaya dia kan. Oh iya, doain nih, doain lu. Lu gak usah berdoa. Lu enggak denger. Gua kan gak denger nih. Dan aku setan budak ya. Udah. Set, lu mau lewat, set jalan. Mas, ada kereta, Mas. Neng. Mas. Neng. Tengongan. Berdoa dulu, berdoa. Neng. Dah ketabrak dah gitu kira-kira ya. Iya, iya sih bisa juga karena gitu. Mungkin dia dibilang nggak tenang ya nggak tenang, karena ya dia budak sih. Udah didoain juga bebal orang gitu mah. Setan begitu ya. Nah, makanya biar teman-teman gak budak dengerin podcast kita setiap hari supaya teman-teman selalu update dengan cerita-cerita horor dan teman-teman tahu gimana cara counter-counter setan yang kita ada di dunia-dunia ini. Nah, dengan dengerin podcast kita, teman-teman pasti kan kupingnya terasa terus tuh denger-denger. Nah, berarti gak bakal budak ya nggak? Iya, jadi Paling kemungkinan kita- kenanya dikit lah ya. Kita juga ada selalu saling mengingatkan ya, dapat kita bilangin ya. Berdoa pasti ya. Ya. Kali Harus ini kita diandalkan. Daripada ya. budek ditutup sama setan, mending gini. dengerin Budek, podcast kita. iya. Ah, Jadi Pakai iya. headsetnya lebih enak gitu ya. Dengar-dengar cerita sambil merinding, sambil ketawa-ketawa juga kan seru. Tapi harus lihat kanan kiri sih. Ya, pokoknya urban legend. Nah, kita biar ini. enggak sorry Pin. Iya, Harus nengok kanan kiri supaya enggak ketabrak kereta. Jangan dengerin podcast kita pas mau nyebrang juga ya teman-teman ya. Maksudnya dia di rumah malam hari mau tidur atau bisa juga dengerin bareng teman-teman kalian juga. Nah, kalau biar teman-teman kupingnya nggak budak dengerin podcast kita, biar kalian matanya nggak kabur kemana-mana, nggak fokus nontonin podcast kita. Kita udah ada di YouTube dan TikTok juga. Kita udah ada visual supaya teman-teman bisa lihat muka kita masing-masing. Ya nggak? Oke, teman-teman, untuk para pendengar, yang pendengar untuk PMJ ini, kalian kalau ada cerita-cerita horor atau cerita-cerita pengalaman pribadi kalian bisa DM ke Instagram kita ya, Instagram kita di @podcasthorormalamjumat. Kita juga ada launching di YouTube, kalian bisa dengar di Spotify dan Noise. Di TikTok ada juga ada? Ada dong. Boleh DM juga di TikTok kita. Kalau nggak DM di cerita. IG gua. Promosi dikit, sorry. Promosi IG dia. Lanjut Pin, kasih paham. Oke teman-teman, untuk kita aja episode kali ini ya, tadi saya bilangin kalau ada cerita kalian yang lebih horor dari cerita urban legend ini, kalian bisa share di IG podcast horor malam Jumat kita. PHMJ. Di mana? Lu mah gua mau closingan ganggu aja. Jam berapa nih ya? Oke, yuk. Teman-teman. Berarti kalau kita masih dengar nggak budak. Ya, nggak benar. Oke. Let's go. Let's go PHMJ. Merinding bareng-bareng. Dah.